Oke, berjumpa kembali di modul momentum dan tumbukan. Kali ini kita akan membahas proses-proses tumbukan melalui eksperimen kali ini. Adapun tujuan dari modul ini adalah memahami perilaku gerak dua benda yang mengalami berbagai jenis tumbukan. Lalu yang kedua adalah membandingkan momentum total sistem sebelum dan setelah tumbukan, dan juga membandingkan energi kinetik total sistem sebelum dan setelah tumbukan. Mari kita bahas teori-teori yang melatar belakangi modul ini. Oke, kali ini kita bahas mengenai teori tentang momentum. Apa itu momentum? Jadi momentum itu dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan gerak benda yang dalam bentuk matematis dinyatakan sebagai P, yaitu momentum itu adalah perkalian dari massa dikalikan dengan kecepatan. Momentum itu adalah sebuah vektor di mana arahnya searah dengan kecepatan. Nah, apabila momentum ini kita turunkan terhadap waktu atau kita meninjau perubahan momentum terhadap waktu, kita nyatakan seperti ini, bahwa dp per dt itu sama dengan dmv per dt. Yang selanjutnya bisa kita turunkan seperti ini, di mana perubahan momentum terhadap waktu itu adalah sama dengan m dv per dt, di mana dv per dt ini sama dengan percepatan, yaitu a. Maka perubahan momentum terhadap waktu itu bisa dinyatakan sebagai M dikalikan dengan A, yang mana M dikalikan dengan A ini adalah sama dengan gaya. Maka gaya itu adalah perubahan momentum terhadap waktu, atau sebaliknya perubahan momentum terhadap waktu itu akan menghasilkan gaya. Nah, sekarang mari kita tinjau dua buah benda yang bersentuhan berikut. Nah, ketika dua buah benda bersentuhan, maka di daerah kontaknya itu akan terjadi gaya aksi reaksi. Ya, sebut saja ini F21 dan F12. Nah, dimana karena pasangan aksi reaksi ini, maka ketika dijumlahkan F12 ditambahkan F21 itu sama dengan 0, ya, karena mereka adalah pasangan aksi reaksi. Nah, dari definisi gaya dan momentum berikut, ya, bahwa P itu merupakan perubahan momentum terhadap waktu, maka bentuk ini bisa saya nyatakan sebagai berikut, ya, bahwa penjumlahan dua buah momentum P1 dan P2, ya, diturunkan terhadap waktu itu sama dengan 0, yang artinya bahwa P1 ditambah P2 itu akan selalu konstan, ya, sehingga bisa saya tulis seperti ini, ya. Jadi P1 tambah P2 itu sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen, sehingga dia nilainya selalu konstan, ya. Atau karena P ini atau momentum ini dinyatakan sebagai massa dikalikan vektor kecepatan, maka bisa saya tuliskan sebagai berikut. Nah, ini yang dinamakan dengan hukum kekekalan momentum. Nah, salah satu aplikasi dari hukum kekekalan momentum ini adalah pada peristiwa. Salah satu penerapan hukum kekekalan momentum adalah pada proses tumbukan. Nah, di mana sebelum tumbukan, misalkan saya punya benda bermassa M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1. Lalu ada di sisi lain ada benda bermassa M2 bergerak ke kiri dengan kecepatan V2. Setelah tumbukan, ada perubahan arah kecepatan dan juga besarnya kecepatan. Misalkan benda bermassa M1 bergerak ke kiri dengan kecepatan V1 aksen, dan benda M2 bergerak ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. Nah, di sini hukum kekekalan momentum berlaku, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 akan tetap konstan, yaitu sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Tentu saja penjumlahannya dengan cara penjumlahan vektor. Nah, selain itu, karena masing-masing benda ini memiliki kecepatan V1, V2, dan V1 aksen juga V2 aksen setelah tumbukan, maka di sini juga berlaku adanya energi kinetik, di mana total energi kinetik sebelum tumbukan itu adalah setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat, serta energi kinetik setelah tumbukan itu setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Berdasarkan jumlah energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan, maka jenis tumbukan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tumbukan elastik,
di mana energi kinetiknya sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Lalu tumbukan non elastik di mana energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar dari energi kinetik setelah tumbukan, yang berarti adanya energi yang hilang setelah tumbukan. Dan yang ketiga adalah tumbukan super elastik di mana energi kinetik sebelum tumbukan lebih kecil dari energi kinetik setelah tumbukan, yang artinya ada penambahan energi kinetik setelah tumbukan. Oke, sekian teori mengenai momentum serta tumbukan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai modul ini, mari kita lanjut ke video berikutnya mengenai pengenalan alat dan bahan serta pengambilan data. Terima kasih.